Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Kredit Pintar, kapan DC datang ke rumah. Nah, bagi teman-teman yang Galbay Kredit Pintar, tentunya selalu bertanya-tanya kapan DC Kredit Pintar datang ke rumah ya. Biasanya merasa takut ya karena belum mampu untuk membayar tagihan yang ada di Kredit Pintar. Nah, di video ini saya akan jelaskan kepada teman-teman ya, khususnya yang Galbay Kredit Pintar, supaya teman-teman itu jangan takut lagi ya, walaupun teman-teman Galbay di Kredit Pintar, teman-teman. Nah, misalkan kalian Galbay di Kredit Pintar ya, tentunya kalian akan diteror terus-terusan melalui lewat telepon, kemudian lewat email ya, kemudian lewat SMS seperti itu, teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih itu hanyalah ini teman-temannya, hanyalah mengingatkan bahwa teman-teman itu ya harus bayar tagihan yang ada di Kredit Pintar, teman-teman. Ya, tujuannya seperti itu ya. Tentunya teman-teman juga sebenarnya sih sudah tidak usah dijelaskan, teman-teman juga sudah tahu. Nah, tetapi biasanya yang paling ditakuti yaitu DC lapangannya, kapan datang ke rumah. Nah, itu yang paling ditakuti oleh semua nasabah yang Galbay pinjol biasanya. Nah, jadi untuk Kredit Pintar itu ya, sepengalaman saya datang ke rumah itu 1 bulan, teman-teman ya. 1 bulan setelah kita Galbay 1 bulan, kita itu tidak bayar selama 1 bulan, sudah lewat 1 bulan. Nah, maka itu akan datang ke rumah, teman-teman. Nah, untuk datang ke rumahnya juga tidak langsung datang ke rumah, teman-teman. Nah, tetapi konfirmasi dulu. Biasanya lewat email ya. Kalau saya lewat email ya, lewat email mereka ngasih tahu bahwa mereka itu mau datang ke rumah saya. Nah, mereka itu sedang di nasabah yang lain ya, yang terdekat dari saya, nasabah yang Galbay juga. Karena yang Galbay itu, yang Galbay di Kredit Pintar bukan 1 atau 2 orang, bahkan puluhan ya, bahkan juga mungkin ribuan kalau di seluruh Indonesia. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan 1 bulan kita belum mampu membayar, nah maka nanti Kredit Pintar itu akan datang ke rumah. Tetapi konfirmasi dulu kepada kalian ya. Nah, jika kalian sudah diperingatkan seperti itu, misalkan kalian tidak respon, tidak ada tanggapan dari kalian, nah maka mereka itu akan langsung datang ke rumah kalian. Nah, kemudian kalian misalkan tidak punya uang, kalau DC-nya datang ke rumah, DC Kredit Pintar datang ke rumah, tetapi kalian masih belum mampu untuk membayarnya. Nah, bagaimana sih solusinya? Nah, di sini biasanya teman-teman itu yang Galbay Kredit Pintar atau yang Galbay pinjol itu merasa kebingungan. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan DC Kredit Pintar datang ke rumah, ya biarkan saja mereka datang ke rumah. Nah, mereka itu lagi melaksanakan tugas atau lagi kerja, ditugaskan oleh perusahaan yang namanya Kredit Pintar, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya, mereka datang ke rumah kalian yang Galbay untuk menagih hutang kalian. Nah, terus misalkan kalian tidak mau bayar, tidak mampu membayar, tidak ada uangnya, bukan tidak mau ya, karena tidak maunya karena belum memiliki uangnya. Nah, kalian sebenarnya sih nggak usah takut, tinggal ngomong apa adanya saja. Ngomong apa adanya sama DC Kredit Pintar itu. Saya belum bisa membayar hari ini, mungkin besok atau lusa saya bisa membayar ya, atau tanggal sekian saya bisa membayar. Nah, kalian ngomong seperti itu saja ya, ngomong seperti itu saja. Mereka juga tidak akan memaksa kalian harus bayar di hari itu juga atau di jam tersebut, jam itu juga. Nah, tidak seperti itu, teman-teman ya. Walaupun kalian tidak bayar pun, pas DC Kredit Pintar datang ke rumah, ya mereka itu tidak rugi, teman-teman, karena mereka bukan uang mereka yang kalian pinjam, tetapi uang perusahaan. Nah, tetapi misalkan kalian ada uangnya, ya lebih baik, alangkah baiknya kalian itu bayarkan. Nah, jadi seperti itu ya, supaya mengurangi denda keterlambatan ya. Kalau tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya ya, kemudian DC-nya datang ke rumah, ya bilang saja seperti itu, teman-teman ya. Mau bayar pakai apa, sedangkan saya gak punya uang sama sekali, seperti itu, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, DC Kredit Pintar ini sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Di pelosok pun seperti saya ini, di kota saya ini, teman-teman ya, di daerah Banten ini ya, di daerah Banten, Pandeglang, ini ada DC-nya, teman-teman ya. Jadi DC Kredit Pintar ini sudah hampir menyebar ke seluruh
daerah Indonesia. Tentunya karena ini perusahaan yang lumayan cukup besar. Jadi DC-nya hampir semua ada di semua kota itu, teman-teman. Ya, jadi intinya nggak usah takut daripada teman-teman kabur-kaburan, merasa ketakutan setiap ada motor ngelewat ke rumah kalian, takut ada DC gitu kan. Saya juga mengalami seperti itu, ya. Nah, saya itu beranikan menghadapi DC kredit pintarnya. Saya jawab seperti itu, ya, seperti itu. Ya, mereka nggak apa-apa. Cuman mereka sih agak-agak sedikit memaksa harus bayar gitu ya. Nah, tetapi kalau kita tidak punya uang, mau bayar pakai apa, ya? Nah, jadi nggak usah takut, sebenarnya ngomong aja sama mereka. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Mereka juga tidak akan mengambil barang-barang kalian yang berharga untuk menjadi jaminan. Nah, tidak seperti itu, karena pinjol itu ya hanya perjanjiannya kita hanya per data saja, tidak ada jaminan ya kan, hanya KTP saja pas kita mengajukannya. Jadi mereka itu tidak berhak menahan barang-barang ya kita, teman-teman ya, untuk menjadikan jaminan karena kita punya hutang di kredit pintar. Nah, jadi sanksinya itu hanya per data saja. Jadi kalau kita galbay di salah satu pinjol legal seperti kredit pintar, ya itu data kita saja yang di blacklist ya. Jadi nggak usah khawatir gak akan dibawa ke ranah hukum atau penjara. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, mungkin ada ancaman DC ya, akan dikepidana gitu kan, seperti itu. Nah, itu adalah hanyalah ancaman saja supaya kalian takut dan kalian mau bayar. Ya, sebenarnya kan semua nasabah juga yang galbay mau bayar, cuman mereka itu belum bisa, belum ada uangnya. Ya, jadi mereka menggunakan cara-cara tersebut teman-teman ya, supaya nakut-nakuti nasabah yang galbay seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi saran saya juga sih, kalau kalian dibiarkan saja lama kelamaan galbay misalkan, ya sayang juga kalian, bukan data kalian saja yang di backlist teman-teman, ada kerugian lain ya, ada kerugian lain, yaitu kan kalau kita galbay ya di pinjol ya, tentunya ada bunganya teman-teman ya. Apalagi kredit pintar ini bunganya luar biasa teman-teman ya. 1 bulan saja saya 100.000, saya galbay 2 bulan. Jadi 200.000 tagihan saya awalnya 350 menjadi 550. Nah, saya juga merasa gimana gitu kan teman-teman ya. Uang 200.000 mungkin bagi saya sih ya sangat besar teman-teman ya. Apalagi kerjaan saya ya, hanya seorang taksi online seperti ini, penghasilan perharinya pun nggak jelas gitu teman-teman ya. Jadi uang 200.000 itu sangatlah berguna banget ya bagi saya itu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ya, untuk sekarang ini saya sudah lunas sih teman-teman ya. Saya lunasin ya, karena saya itu takut membengkak bunga-bunganya itu teman-teman. Yang saya takutin sih bukan di backlist datanya, yang takutin saya itu bunganya lumayan besar. Kalau kita misalkan 6 bulan galbay, berarti kan 1 bulan 100.000, berarti 6 bulan 600.000. Wah, lumayan kan ya. Daripada ini ya saya bela-belain ya nyari-nyari pinjaman juga ya. Alhamdulillah langsung saya lunasin. Alhamdulillah sekarang saya sudah bebas dari yang namanya galbay di kredit pintar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian ya takut sama DC ya, kalian itu ngapain takut? Jadi aturannya seperti itu ya. Gak usah takut, ngomong apa adanya. Kalian itu barang-barang berharga kalian itu tidak akan dijadikan jaminan ataupun ya dibawa ke ranah hukum. Karena itu kalau mengajukan pinjaman uang di pinjol itu hanya per data saja teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang galbay di kredit pintar sekarang, teman-teman itu gak usah terlalu memikirkan ya. Yang teman-teman pikirkan itu bukan DC datang ke rumahnya, pikirkan bagaimana supaya teman-teman bisa lunas seperti itu. Jadi teman-teman ikhtiar mencari rezeki ya. Mudah-mudahan teman-teman itu dimudahkan rezekinya. Semoga hutang piutangnya semoga cepat lunas ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya doakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.